Oke, halo semuanya. Jadi ini video singkat tentang edukasi mengkodi. Selamat menyaksikan. Apa? Coding? Aku mengcoding? Tidak akan. Saya yakin di sini banyak sekali orang yang tidak suka dengan kata coding. Contohnya kayak orang tadi. Nah, banyak alasannya. Entah karena pusing membaca kode-kodenya, tidak mengerti sistem kerja coding, atau sebagainya. Perihal tersebut tidak salah, karena memang tidak semua orang memiliki minat yang sama. Apalagi minat coding, mau berjam-jam duduk ngeliatin laptop, ngeliatin kode-kode yang nggak jelas. Nah, di sini saya mau menghancurkan sedikit dari pemikiran itu. Di sini saya mau membuka pandangan kalian tentang coding lewat HTML. Harapan saya setelah melakukan video ini setidaknya kalian bisa membuat sedikit kreasi dari HTML. Saya sedikit ya. Ya udah, stop basa-basinya, langsung kita masuk ke videonya. Kita langsung masuk ke videonya. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai coding, kita harus tahu dulu apa itu HTML. Jadi singkatnya gini, HTML itu adalah bahasa dasar yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten di web. Maksudnya gimana? Jadi mudahnya gini, HTML itu kita anggap sebagai kerangka dari suatu web. Terus apa fungsinya? Nah, ya anggapannya aja seperti kerangka tulang manusia. Kode-kode yang di HTML ini bakal jadi penopang tubuh dari web yang kita buat. Setiap kode yang kita buat nanti akan terpengaruh pada tampilan dari web tersebut. Jadi, kode HTML ini berfungsi untuk menjadi sebuah struktur dasar dari bagian-bagian yang akan tampil dari suatu web. Oke, jadi itu buat pengertian dasarnya. Kita langsung masuk ke HTML ya. Di sini kita pakai Visual Studio Code. Buat yang belum punya bisa download dulu. Nah, ini adalah tutorial cara buat menambahkan foldernya ya. Karena sebelum kita mau nge-coding terus bikin foldernya dulu. Nah, di sini pencet ada buat new folder di sini, bisa dipencet aja. Nah, di sini kita buka folder yang buat kalablon, bisa new folder aja. Terus ubah namanya jadi kita mau, misal di sini diubah jadi kayak gini. Kayak udah. Terus masuk ke foldernya, terus buat folder lagi yang baru. Nah, buat folder ini format namanya kecil semua, terus di belakangnya tambahin HTML. Oke, sampai kebuka kayak gini, udah kayak gitu. Ini masih belum kebuka. Ini yes. Kalau misalnya kayak gini, tuh pencet yang yes and trust outer aja. Terus di sini buka bagian ini. Oke. Nah, di sini ada new file. Bisa langsung dipencet aja, terus bisa kasih namanya. Nah, namanya juga pakai HTML di sini. Terus kecil semua dan tinggal di enter. Oke, jadi enter. Nah, di sini kita udah bisa lihat file kita udah jadi. Setelah ngebuat file, kita langsung aja masuk ke struktur dasar. Nah, itu yang pencet ini dan boom, strukturnya keluar. Jadi struktur HTML itu ada 3. Yang pertama ada HTML, yaitu buat mengawali membuka kode HTML. Kedua ada head, yaitu bakal muncul di laman webnya. Dan ketiga ada body, yaitu isi dari web kita. Oke, setelah tahu struktur dasarnya, sekarang kita belajar tentang elemennya. Oke, nah jadi pertama elemen yang mau diajarin itu adalah elemen H1. H1 ini adalah tingkatan. 1 itu tingkatan, artinya apa? Jadi ada tingkatan-tingkatannya buat tulis tulisan. Ketika pakai H1 nanti bakal muncul kayak gini. Ini fungsinya apa? Fungsinya buat taruh tulisan di web kalian. H1 ini bisa buat judul ya. Terus selain H1 ini sebenarnya ada lagi bawahnya, yaitu adalah H2. Nah, bedanya apa sama H1? Bedanya itu adalah kayak gini. Jadi ini tuh adalah tingkatan. Makin kecil angkanya, makin besar tulisannya. Jadi, nah, kalian bisa bikin kayak gini.
ada judul, subjudul, dan isi gitu. Oke, selanjutnya elemen yang dipelajari adalah elemen A. A ini apa? Nah, fungsinya itu adalah buat naruh link. Jadi ketika ada tulisan itu bisa dipencet kayak gini. Kita salin dulu nih ya. Oke, disalin dari Wikipedia ini tentang terong. Terus kita tinggal paste aja di dalam href. Nah, itu adalah kita sebut sebagai atribut dari naruh link di nomor. Di atribut itu digunain buat ngebantu si elemen. Jadi elemen A ini berfungsi buat kayak gini, biar tulisan itu bisa ada linknya, dan href itu buat ngasih link. Oke, selanjutnya di sini ada, jadi kalau misalkan udah berbicara tentang huruf-huruf, sekarang kita ke bukan angka sih, lebih tepatnya ke penomoran. Jadi gimana? Nah, ini kita pakai yang basic aja, yaitu li. Jadi fungsi li ini adalah nanti dia bisa bikin list. Dia bisa ngelis apa-apa aja yang ada. Nah, kita buka li terus tutup li. Di dalamnya li ini kita kasih tulisan-tulisan yang mau kita urutin atau kita data gitu. Jadi kita bisa bikin kayak bentuk list. Oke, tinggal dibuat kayak gini, dirapihin biar gampang, dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi dia bakal ngebentuk kayak list gitu, bisa buat ngelis apa aja. Oke, terus selanjutnya adalah kita belajar tentang cara nambahin foto di dalam web kita. Misalkan mau bikin foto tentang orang terganteng di 2024, list orang terganteng di 2024. Nah, bisain langsung, masukin kan fotonya. Caranya gimana gitu, pakai yang tadi. Nah, kita salin link terus ya paste. Nah, seperti biasa ya, pakai href itu buat nge-search link. Tinggal di paste aja, jadi kayak gini. Tapi pakai elemennya itu adalah elemen img, biar nanti muncul gambar. Emang bakal panjang gini karena sesuai sama linknya, jadi ya nggak apa-apa. Nah, terus pas nanti di webnya jadi seperti ini ya, ini ada gambarnya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kita belajar tentang tabel, yaitu cara bikin tabel. Gimana sih cara bikin tabel? Nah, kita bikin dulu di sini tabel kayak gini. Oke, terus kita ke bawain. Nah, di dalamnya ini kita masukin bisa kita tambahin di dalam tabelnya, bisa kita tambahin misal border itu juga adalah termasuk atribut ya. Buat apa? Itu ketebalan garisnya. Terus di dalamnya kita masukin di sini ada terong ungu dan td terong emas. Nah, fungsi td ini adalah buat nambahin kolom di tabel kita. Oke, tapi ada bedanya dua ini, nanti bisa kita lihat. Nah, di sini sisipin ada tr ini buat nambahin baris. Jadi tr itu baris, thtd itu kolom. Bedanya thtd apa sih? Nah, ini bisa kita lihat. Sebentar nih, beresin dulu. Set. Oke, udah kayak gini. Nah, bisa dilihat bedanya. Kalau th itu bold tulisannya, sedangkan kalau td itu tulisannya biasa aja. Jadi itu bedanya. Oke, kalau th dia lebih bold gitu, kalau td itu dia kayak biasa aja. Nah, selanjutnya cara nambahin baris gimana? Tadi kan kolom. Nah, cara nambahin baris gampang karena tr itu baris, jadi kita tinggal copy dan paste. Ya, tr itu semakin banyak tr-nya semakin banyak juga barisnya. Saya bikin terong emas, dan yang satunya lagi adalah terong Belanda. Nah, kan tambahkan barisnya. Oke, jadi sesimpel itu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya bagiin. Sebenarnya masih banyak banget buat elemen dan atribut yang bisa dicoba. Mungkin bisa dicari sendiri, karena saya cuma ingin membuka pandangan kalian tentang bahwa HTML tidak sesulit itu loh, dan ternyata seru. Oke, terima kasih yang udah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di lain waktu.